Masa pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk tinggal di rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona. Kondisi ini tidak serta-merta membuat kita menjadi tidak produktif. Beragam aktivitas bisa dilakukan khususnya dengan kegiatan produktif, yaitu menopang kebutuhan pangan rumah tangga. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah berkebun sayuran di pekarangan rumah. Memiliki kebun sendiri di rumah akan memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah menekan pengeluaran untuk membeli beragam sayur, serta keperluan dapur lainnya yang bisa ditanam di kebun rumah. Selain menghilangkan kebosanan, berkebun juga bisa memangkas anggaran belanja. Karena dengan melakukan kegiatan ini, kita tidak perlu membeli bahan makanan di luar. Selain itu, sayur yang tersedia di pasar juga masih banyak yang mengandung pestisida. Zat kimia dari anti hama ini bisa berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi setiap hari. Untuk itu, membuat kebun sayur sendiri adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan. Namun karena saat ini sudah jarang sekali ditemukan rumah dengan lahan yang luas, niat untuk berkebun dan bercocok tanam menjadi tantangan tersendiri, serta membutuhkan niat dan kreativitas. Lantas seperti apa keseruan berkebun di rumah dan juga manfaat apa yang bisa kita petik dari kegiatan ini? Kita telah tersambung dengan Mbak Sita Pujianto selaku seorang urban gardener. Selamat pagi Mbak Sita. Selamat pagi, Mas. Halo, apa kabar? Apa kabar, Mas? Makin rindang saja ya di kebun pekarangan rumahnya selama pandemi. Karena pasti Hiburan, makin Mas. banyak tanaman yang ditanam di sana. Tapi menariknya gini Mbak Sita, sebetulnya selama pandemi ini kita kan lebih banyak di rumah gitu. Nah masyarakat banyak mempertanyakan sebetulnya apa sih manfaat yang bisa kita petik nih selama kita melakukan kegiatan berkebun di rumah? Sebenarnya kondisi seperti kayak orang tidak bekerja di rumah, bekerjanya tidak di kantor, kemudian di rumah, itu menjadi sebenarnya rilis stres sih. Hmm. Karena saya memang sudah dari awal memang banyak bekerjanya di rumah, Hmm. jadi nggak terlalu berasa seperti itu. Cuma kalau lihat orang-orang yang sekarang mulai populer berkebun, saya rasa sih sebenarnya berkebun itu menjadi semacam pengganti lah dari kepenatan dia selama di dalam rumah. Kan sebenarnya orang-orang kota itu biasa sibuk ya Mas, sibuk, instan gitu ya, maunya praktis apa aja gitu ya. Kadang-kadang kita lupa kalau kita tuh menikmati proses seperti apa sih, kemudian lihat di luar tuh ada apa ya, jangan-jangan kita terkungkung sama ruangan ber-AC di kantor selama ini gitu. Jadi Baik. bisa stres. Lalu Mbak Sita, jenis tanaman apa saja yang ditanam oleh Mbak Sita di rumah? Hampir semua yang bisa ditumbuhkan, karena kan memang di dataran rendah ya Jakarta ya. Berarti ada beberapa memang yang tidak bisa ditanam. Cuma yang bisa ditanam di dataran rendah juga banyak. Saya nanam sayur, udah pasti sayur, kemudian juga herbal. Jadi kebutuhan obat keluarga sudah pasti ada, kayak batuk, masuk angin dan seterusnya itu pasti ada. Kemudian juga ada edible flowers. Jadi kalau kita mau bikin salad dan seterusnya itu ada. Jadi untuk kebutuhan makan sehari-hari, yang kira-kira kita sukanya apa sih sebenarnya? Keluarga kita butuh sayur apa ya itu yang kita tanam, begitu. Baik, Ada tanaman herbal, ada ya. sayuran, ini yang menarik. Lengkap ya sebetulnya Lengkap. bisa kita dapatkan di sana. Mbak Sita, untuk orientasi seseorang atau motivasi seseorang dalam berkebun kan sebetulnya beragam. Ada yang mengisi waktu, terus kemudian ada yang berharap apa yang dihasilkan oleh kebun mereka bisa memenuhi kebutuhan harian mereka gitu. Sebetulnya tahap awalnya seperti apa sih yang baik gitu, motivasi yang baik yang bisa dijadikan acuan masyarakat untuk memulai berkebun di pekarangan mereka? Sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah menduga akan terjadi memang situasi seperti sekarang. Intinya keterbatasan ruang gerak dan seterusnya, kemudian tidak nyamanan membeli dari luar apakah aman dan seterusnya. Meskipun sebelum itu tanpa pandemi pun saya sudah merasa memang mengkonsumsi sayuran memang harus sehat, bebas pestisida dan seterusnya. Cara memulainya sebenarnya tadi ya, ada keinginan yang kuat, selain untuk mengurangi penat tadi ya, tapi juga ada keinginan untuk memperbaiki misalkan pola makan, konsumsi lebih sehat, dan seterusnya. Kemudian perubahan iklim juga menjadi isu yang harusnya kita bersama sudah mulai merasakan. Dari kemarau yang cukup panjang, musim hujan yang cukup panjang, kemudian ada wabah, keterbatasan akses, itu menjadi salah satu momentum untuk kita bergerak dari sekarang. Kalau kita lihat nanti pandemi akan mungkin ada 6 bulan lagi, setahun lagi gitu ya, mungkin akan seperti itu new normalnya, kita mulai menanam dari sekarang. Jadi momentumnya adalah saat ini adalah saat yang paling
Mhm. Lalu seberapa besar Mbak Sita benar-benar memanfaatkan kebun dari rumah ini? Karena kan tadi kan saya lihat Mbak Sita tuh di video ini ada dalam tayangan nih Mbak Sita memasak terong. Nah, nggak mungkin dong setiap hari masak terong nih. Nah, bagaimana Mbak Sita membuat Betul. atau menu hariannya itu tetap bisa dari kebun, tapi bervariasi? Pasti sih bervariasi karena biasanya memang kami sekeluarga sejak 7 tahun lalu mengkonsumsi jus sayur. Jadi sudah pasti sayuran itu semua yang bisa dimakan mentah, bisa Hmm. salad, bisa jus itu pasti ada dari kebun. Jadi kebutuhan sarapan sudah pasti terpenuhi dari kebun. Kalau siang saya mau ngelalap dan seterusnya, tadi nggak hanya terong ya, ada sayur bening, saya punya Hmm. kelor kan sedang jadi superfood ya, sedang ramai jadi superfood itu selalu tersedia di kebun. Jadi tinggal diputer-puter aja sih menunya. Nggak harus sayur bening, kelor bisa jadiin Hmm. bakwan dan seterusnya. Banyak sih Mbak. Jadi sebenarnya berkebun itu akan menimbulkan rasa kreativitas, bagaimana mengolah makanan itu menjadi baru terus, jadi orang-orang rumah juga nggak bosen gitu. Iya. Nah, itu tadi tuh, berkebun tidak hanya menyehatkan, tapi juga Betul. menggali kreativitas orang rumah untuk lebih kreatif membuat menu masakan. Dan selain seru tadi berkebun, kalau Ya. ngelihat Mbak Sita masak jadi Iya, lapar saya iya ya, tadi di apalagi tayangan ada pagi-pagi ya. cabai, ada terong, ini bikin lapar banget ya. Mbak Sita, untuk masyarakat yang lahannya terbatas, tanaman apa nih? Untuk tips tanaman apa kira-kira yang untuk dikonsumsi pribadi sehari-hari oleh keluarga yang bisa ditanam? Karena kita tahu tidak semua pekarangan, tidak semua rumah memiliki pekarangan yang luas dan cukup untuk menanam tanaman yang cukup besar gitu. Apalagi yang buah-buahnya juga besar. Iya, sebenarnya kenali dulu kebutuhan keluarga. Keluarga butuhnya apa, sukanya sayur apa. Misalnya Mas sukanya sayur bayam, berarti kan mesti nanam bayam nih. Atau Hmm. misalnya punya balita dan seterusnya. Kemudian lihat kondisi rumahnya. Sebenarnya lahan tuh bukan isu sih. Saya juga nanam di 12 meter di atas, jadi di balkon. Hmm. Itu Hmm. bisa. Selama ada matahari. Jadi nanti mungkin yang nonton ini bisa lihat nih daerah yang ada mataharinya di mana. Itu bisa menumbuhkan sumber makanan keluarga kita. Dari situ bisa kelihatan kemudian mulai di mapping. Kira-kira keluarga kita suka makan sayur apa, mungkin nggak ditanam di Jakarta. Silakan Hmm. mulai nyoba ke situ. Seperti itu sih. Jadi dari Hmm. matahari dan dari kesukaan keluarga maunya makan sayur apa. Oke, jadi Mhm. riset dulu ya, keinginan keluarganya apa, terus kemudian tadi sumber mataharinya dan tidak kalah Iya, sumber air ya, harus lebih dekat dengan iya, sumber air ya Mbak Sita ya? iya, iya, benar-benar. Hmm. Oke, tapi Mbak Sita nih bolehlah kasih kita masukan nih, yang mudah ditanam, tapi mudah juga Tuh. dipanen, Mudah ditanam dan dipanen. Wah, tapi tidak gampang mati juga. Nah, ini boleh juga nih. Dan waktu oke, panennya oke. cepat gitu. Oke. Banyak syaratnya ya. Iya. Sebenarnya kalau memang memungkinkan Mas dan Mbak untuk membeli benih di luar, kemudian menyiapkan tanah, sekam bakar, dan kebutuhan tanaman yang seperti pada dasarnya, membeli pot, masih bisa keluar, silahkan mencoba menanam bayam dan kangkung. Bayam Karena dan dia, kangkung. karena dia sangat mudah, gampang banget, jarang banget gagal, selama media tanamnya benar, kemudian 21 hari sudah bisa makan kangkung dan bayam. Tinggal di set Hmm. aja supaya kebutuhan itu ada terus di kebun. Oke, Nih. terima kasih Mbak Sita Pujianto ini jadi seperti pakar tanaman juga nih ya. Terima kasih tipsnya juga tadi, tapi tetap ya harus nunggu dulu 21 hari. Iya, Terima kasih Mbak terima Sita. kasih Mbak Sita. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain, tetap bersama kami di